Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ayuhal ikhwah jamaah Masjid Al-Hidayah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita berjumpa. Tema yang kita akan bahas adalah mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Di hadapan saya ada Kutaib, buku kecil. Judulnya Utruk Atharon Qabla Rahil. Artinya tinggalkan jejak sebelum berangkat. Yang dimaksud berangkat di sini adalah menuju akhirat, mati. Sebelum mati kita harus meninggalkan jejak-jejak yang baik yang akan memberi keuntungan kita di kampung halaman kita kelak. Kampung halaman kita bukan neraka. Kampung halaman kita itu surga. Kita harus kembali ke sana. Karena ketika Bapak seluruh manusia yaitu Adam dan Hawa diciptakan, Allah menempatkan mereka di surga. Uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau dan istrimu di surga. Ini tempat tinggalmu nih. Karena hikmah Allah Azza wa Jalla, Adam dan Hawa terusir dari surga. Kemudian diturunkan ke muka bumi. Nanti setelah kehidupan di muka bumi ini selesai, mudik kembali ke kampung halaman. Di mana kampung halamannya? Surga. Kalau memang tempat menetap manusia di surga dan kelak akan kembali ke surga, untuk apa diturunkan dulu ke muka bumi? Apalagi ketika diturunkan ke muka bumi, anak turunan Adam banyak yang tersesat, tidak bisa kembali ke kampung halaman. Banyak yang tidak balik ke surga, malah ke neraka. Ada yang permanen, yaitu orang-orang kafir. Walaupun orang kafir, mereka anak turunan Adam. Ada yang sementara ke nerakanya. Nanti setelah dosanya lunas oleh azabnya, kemudian diangkat dari neraka, baru dimasukkan ke dalam surga. Ada yang memang langsung ke surga baik melalui hisab yang sulit atau hisab yang mudah. Bahkan ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itulah perjalanan hidup manusia. Berasal dari surga, diturunkan ke muka bumi. Nanti kelak kembali ke kampung halamannya di surga. Dan itu adalah kehidupan yang sebenarnya dari kehidupan kita.
Wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Tadi muncul pertanyaan, kalau memang manusia diciptakan untuk tinggal di surga dan kelak akan dikembalikan ke kampung halamannya di surga, untuk apa diturunkan dulu ke muka bumi? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membahas hal ini dalam kitab yang berjudul Miftahud Daris Sa'adah, kunci kebahagiaan. Salah satu hikmah kenapa manusia dari surga diturunkan untuk hidup di muka bumi walaupun kelak kembali ke surga, salah satu hikmahnya, bukan satu-satunya. Salah satunya adalah agar manusia mengetahui hakikat kenikmatan di surga yang sebenarnya. Mereka baru tahu bahwa kenikmatan surga itu wah, luar biasa, agung, besar, banyak, tak ternilai. Kalau sudah merasakan perbandingan hidup di luar surga. Oh, ternyata hidup di dunia ini gini ya, riweuh, rempong. Banyak godaan, banyak cobaan, banyak penderitaan, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau toh ada kenikmatan di dunia, itu terbatas dari segala segi. Dari segi waktunya sangat sebentar. Coba antum perhatikan, nikmat apa yang kita rasakan di dunia, semuanya sebentar. Apa sih kenikmatan yang kita rasakan di dunia? Makan. Berapa lama kita nikmat makan? Sepiring pertama ketika lapar, ya nikmat. Piring kedua, senikmat yang pertama? Enggak. Nambah lagi piring ketiga, enak sudah. Ya enggak? Hanya memenitan. Nikmat tidur juga begitu. Kalau tidur seharian liar, jangar ke kitanya juga. Kenikmatan apa di dunia yang kita rasakan nikmat? Sebentar. Berakhir dengan hilangnya kenikmatan itu. Dan semua kenikmatan dunia mengandung resiko. Makan terus, resiko buncit. Tidur terus, resikonya apa? Ya tahulah. Ya, mau santai, rileks terus begini, nggak mau bergerak. Sama buncit tadi. Semua mengandung risiko. Adapun di akhirat nggak ada keburukan. Kenikmatan surga tidak diawali oleh ketidaknikmatan dan tidak berakhir dengan ketidaknikmatan. Seluruhnya semakin terus semakin bertambah nikmat. Itu di surga. Jadi setelah merasakan perbandingan hidup di dunia, lalu kembali ke surga, wah baru betapa agungnya nilai kenikmatan di surga. Ini salah satu di antara hikmahnya. Jadi sebagai manusia yang Allah ciptakan untuk hidup di surga, kita nanti wajib pulang kampung. Jangan tersesat. Baik tersesat sementara atau apalagi sementerus. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah, jangan. Kita wajib mudik ke surga nanti. Nah, perjalanan menuju surga jauh dan berat. Mungkin di antara yang hadir, kemarin ada juga yang hadir di Kerawang. Materinya bukan ini, tapi ada irisan keterkaitan. Materi kemarin itu kan nasib orang-orang yang hidup bermewah-mewahan di dunia, bagaimana nasibnya di akhirat. Ada satu hadis, inna amamakum aqabah kauda.
Sesungguhnya di belakang kalian nanti ada jalan yang terjal dan menanjak. Itu kata Nabi SAW. La yajuzuhal muthqilun. Tidak akan bisa dilewati oleh orang yang membawa beban yang berat. Ya lama menuju akhirat. Ya berat. Maka jangan membawa beban yang memberati. Bebannya itu dosa. Bebannya itu hisab. Jangan sampai terkena hisab yang berat. Salah satu penyebab hisab yang berat, harta dan dosa dan maksiat. Itu tuh. Karena jalan yang kita akan lalui terjal dan menanjak. Buang semua beban agar enteng dan ringan. Agar tenaga power kita meningkat sehingga naik menanjak itu terasa enteng dan ringan. Coba umpamanya orang yang gemuk naik ke atas gunung, ke atas bukit, bawa rangsel di belakang. Jangankan untuk bisa naik, untuk bertahan agar tidak menggelinding ke belakang aja berat, ya enggak? Ya buncit, nafas pendek, terus tenaganya kecil, bawa badan berat, bawa barang berat, naik menanjak. Kebayang enggak? Tapi sebaliknya orang yang sudah terlatih, ototnya menonjol, tenaganya gede, badannya ramping, terus enggak bawa beban apa-apa, dia bisa berlari itu menanjak tuh. Itu dalam kehidupan di dunia. Nah, perjalanan ke akhirat terjal dan menanjak. Jangan bawa beban yang bisa memperberat perjalanan kita ke sana. Beban itu adalah harta yang harus dihisab. Beban itu adalah dosa dan maksiat yang juga akan terkena hisab. Persiapkan kekuatan perbekalan yang mempermudah kita untuk berjalan menuju akhirat. Makanya buku ini sengaja saya pilih. Ini kecil, cuma 120 halaman dan kecil. Tapi membahas ini sampai tamat perlu 1 tahun. Karena poin-poinnya banyak. Utruk atharan qabla rahil. Tinggalkan jejak sebelum berangkat, sebelum mengadakan perjalanan. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah rahimahullahu ta'ala. Di dalam buku ini diterangkan, pertama, bekal yang wajib dipersiapkan oleh kita menuju akhirat adalah lakukan amal yang bermanfaat. Amal yang bermanfaat ada 2 jenis. Jenis yang pertama an-naf'ul qasir, yang kedua an-naf'ul muta'addi. Pertama manfaat yang qasir. Yang qasir itu manfaatnya terbatas hanya untuk diri kita. Orang lain tidak memperoleh manfaat dari amal kita. Itu namanya manfaat yang qasir. Yang terbatas hanya untuk diri si pelaku. Apa contohnya? Contohnya seperti sholat. Contohnya seperti saum. Contohnya seperti berzikir. Contohnya seperti umpamanya membaca Al-Quran. Itu qasir. Manfaatnya, pahalanya, kebaikannya hanya untuk diri sendiri. Kedua, disebut an-naf'ul muta'addi, manfaat yang terasa oleh pihak lain. Kita beramal tapi efek dari amal kita itu rasa. Kebaikannya, manfaatnya
oleh orang lain. Ini disebut an-naf'ul muta'addi. Manfaat yang muta'addi. Muta'addi itu yang terasa manfaatnya oleh orang lain. Mana yang lebih utama di antara kedua jenis amalan ini? Tentu saja amalan yang manfaatnya muta'addi itu jauh lebih baik daripada yang qasir. Sehingga berkata para ulama, inna afdalal ibadah aktsaruha naf'an. Wa dzalika likathrati ma warada fil kitabi was sunnah min nususin dalatin ala fadlil istighal bimasalihin nas. Sesungguhnya ibadah yang paling utama adalah ibadah yang paling banyak manfaatnya. Dan itu didasarkan pada banyaknya nas-nas, keterangan-keterangan, dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan keutamaan menyibukkan diri untuk amalan yang memberi maslahat kepada manusia. Di antara hadis-hadis yang menerangkan masalah ini adalah yang pertama dari Abu Darda radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib." Keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Mana yang lebih utama, bulan di malam purnama atau bintang? Bulan hanya satu, bintang banyak, konon miliaran. Tapi cahayanya jauh lebih terang bulan dibanding miliaran bintang. Seperti itu keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah. Kenapa? Ahli ibadah, ibadahnya hanya untuk diri sendiri. Ahli ilmu, ilmunya tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang banyak. Sampai berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Sahal bin Sa'ad, Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, "Ya Ali, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humrun ni'am." Ya Ali, kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu, orang itu dapat hidayah oleh Allah, dari Allah, karena engkau dakwahi, karena engkau nasihati, karena engkau bimbing, karena engkau didik, sehingga dapat hidayah. Itu lebih baik bagimu dibanding kamu memiliki unta merah. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang mengajak orang lain kepada petunjuk, dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti petunjuknya, tanpa mengurangi pahala masing-masing mereka sedikit pun. Jadi ternyata orang yang memberi manfaat kepada orang lain, pahalanya tidak terbatas. Makin banyak manfaat yang diberikan kepada orang lain, makin banyak pahala yang diberikan. Saya umpamanya mengajarkan 10 anak surah Fatihah. Anak itu tadinya nggak hafal Fatihah, sekarang hafal dengan tajwid dan makhraj yang benar.
Setiap kali 10 anak ini baca Fatihah, masing-masing mereka dapat pahala dari Fatihahnya. Saya yang mengajarkan dapat pahala itu dari Fatihah mereka. Saya tidur, ngorok, tapi enggak, sekarang enggak ngorok. Kata istri saya enggak ngorok. Mimpi 10 murid saya baca Fatihah. Dalam tidur saya dapat pahala. Bukan dari pahala tidur, tapi pahala dari bacaan Fatihah murid-murid saya. 10 murid saya itu mengajarkan lagi Fatihah masing-masing ke 10 orang. 1 orang 10 orang murid. Ada 10 murid. Jadi muridnya berapa? 100 orang. 100 orang ini tadinya enggak hafal Fatihah jadi hafal. Setiap kali 100 orang itu baca Fatihah, 10 murid saya dapat pahala, saya juga dapat pahala. Begitu terus tuh. Kebayang enggak banyaknya pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang memberikan petunjuk yang baik ke banyak orang. Dan itu yang disebut dengan an-naf'ul muta'addi, manfaat yang terus menyebar. Sayanya mati, tapi ilmu yang saya ajarkan kepada banyak orang masih bermanfaat bagi orang-orang yang hidup, maka pahala dari ilmu tersebut ngalir terus ke alam kubur sampai hari kiamat. Dan itu tidak terjadi pada amalan yang qasir. Walaupun salat. Kita salat untuk diri sendiri, kita beres salat putus pahala. Orang lain salat, gak dapat kita pahala dari salat mereka. Kalau kita tidak punya andil terhadap salat mereka. Kecuali kalau kita punya andil, kita ngajarin mereka salat, ya. Setiap kali mereka sholat kita dapat pahala. Kalau enggak. Dan ini menjadi dalil bahwa amalan yang muta'addi lebih menguntungkan kita. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, lihat bagaimana Islam memotivasi setiap pemeluknya untuk bersosialisasi secara baik, memberikan kepedulian, perhatian, bantuan, pertolongan kepada orang lain. Islam tidak mengajarkan egoisme, sebodoh amat orang lain mau celaka, mau selamat, mau soleh, mau salah, yang penting saya benar sendiri. Enggak begitu. Islam itu ayat hadis mengajarkan kebersamaan. Mengajarkan kepedulian. Dan untuk memotivasi setiap muslim untuk peduli kepada orang lain, Allah janjikan reward. Allah janjikan balasan. Yang membalas kebaikan kita kepada orang itu bukan orang yang kita tolong, tapi Allah. Ini mendorong kita ikhlas. Nggak peduli orang itu siapa. Bisa balas kebaikan kita atau enggak. Bisa berterima kasih atau enggak. Nggak peduli. Karena balasan manusia nggak seberapa. Tapi balasan dari Allah itu abadi sampai ke akhirat. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Ini memotivasi kita sekali benar-benar untuk peduli kepada sesama.
Siapa orang yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di dunia. Di bidang apapun itu kesulitan. Secara ekonomi sulit, kita bisa bantu keluarkan mereka dari kesulitan. Dari segi umpamanya sosial, mereka mengalami kesulitan dalam berinteraksi, dalam bergaul, minder dan seterusnya. Kita bantu agar mereka itu tidak demikian. Apalagi kalau kita punya wewenang sebagai aparat, RT, RW, desa atau kelurahan. Ada warga yang minta bantuan ngurus KTP, ngurus KK gitu kan. Permudah. Jangan sampai diterapkan prinsip yang saya nggak tega ngomongnya gelo gitu. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudahkan gitu ya? Terbalik, yassir wala tu'assir. Permudah, jangan dipersulit. Nih, nanti kalau kita mempersulit urusan orang, Allah akan persulit urusan kita. Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Nih Allah Azza wa Jalla yang akan menjamin memberikan balasan setimpal dengan jenis perbuatan kita. Siapa orang yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu kesulitan dunia, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan-kesulitan dunia akhirat. Siapa orang yang mempermudah, mayyassar ala mu'sir. Siapa orang yang mempermudah orang yang mu'sir. Mu'sir secara bahasa artinya kesulitan. Tapi spesial sulit membayar hutang. Karena memang kondisi objektifnya ya tidak memungkinkan. Dia nggak punya uang, nggak punya barang yang harus dijual. Ditagih juga malah nangis kan gitu ya. Kesulitan, permudah. Beri tempo. Maaf saya nggak bisa, sekarang saya sudah janji minggu ini tuh. Gak apa-apa tenang, sebulan lagi juga gak apa-apa. Long gitu ya. Bila perlu setahun lagi. Lebih bagus. Lunaskan sudah. Bebas antum. Wah itu orang plong, nangis, berdoa, ya Allah. Limpahkan rezeki bulan ini. Ribuan kali lipat, ya Allah. Ampuni dosa, sehatkan dia dan keluarga. Kan gitu ya. Itu doanya menggedor pintu langit itu. Dikabul doa orang seperti ini, manfaatnya untuk orang yang membebaskan hutang tadi. Nah karena dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW menyatakan, Ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kamu memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Atau kamu lepaskan dia dari kesulitan. Atau kamu lunaskan hutangnya. Kalau dia berhutang kepadamu, lunaskan. Kalau dia hutang kepada orang lain, bayarkan agar lunas. Atau kamu hilangkan rasa lapar dari dirinya. Lihat, Islam mengajarkan kepedulian sampai Allah menyatakan, siapa orang yang memberi kemudahan kepada orang yang sulit membayar hutang, Allah akan permudah bagi dia dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutup aib sesama muslim. Kita memiliki banyak kawan, kita tahu aib-aib mereka, ya enggak? Kunci itu mulut kita. Tutup mulut kita. Jangan sampai aib dia tercetus keluar dari mulut kita lalu orang-orang tahu. Jatuhnya apa itu? Ghibah. Tutup. Dan menutup aib, baik aib diri sendiri ataupun aib orang lain, sifat yang disukai oleh Allah. Makanya salah satu di antara sifat Allah satir. Satir itu maha penutup. Innallaha
hayyun satirun yuhibbul hayya was satr. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha penutup aib hambanya. Dan sangat mencintai sifat malu dan sifat penutup. Karena menutup aib itu sebuah karakter atau sifat yang bagus, setiap kali ada hambanya yang menutup aib orang, Allah berikan balasan. Apa balasan? Allah tutup juga aib dia dunia dan akhirat. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutup aib sesama muslim, Allah akan tutup aib dia dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama sang hamba menolong sesama saudaranya. Ini diantara amal-amal yang muta'addi. Arti muta'addi itu manfaatnya terasa oleh orang banyak. Berdasarkan hal itu, maka para ulama menyatakan amalan yang muta'addi lebih utama daripada amalan yang qasir. Terus bagaimana kalau umpamanya menolong orang dengan sholat fardu, mana yang lebih utama? Tadi penjelasan bahwa amalan yang muta'addi lebih baik daripada amalan yang qasir ini secara umum. Adapun umpamanya amalan-amalan yang khusus yang menjadi fardu ain bahkan rukun Islam seperti sholat, zakat, saum, haji, itu keutamaannya tidak ada yang menandingi selama waktunya sudah tiba. Sholat, ketika waktunya tiba sholat itu lebih utama daripada infak dan sodakoh menolong orang. Enggak, itu waktu sholat tiba itu yang paling utama. Tapi di luar itu ya kan sedikit atau sebentar waktu menunaikan sholat ya. Bisa 15 menit, yang sudah terlatih mah 2 menit juga bisa selesai. Pada saatnya itu yang lebih utama. Demikian juga Ramadan. Pada saat Ramadan, saum itu lebih utama. Tapi saum bisa disambil dengan amal soleh lain. Sambil apa ya? Bisa dibarengi dengan melakukan amal soleh lain. Kalau sholat kan nggak bisa ya. Sholat umpamanya sambil sodakoh nggak bisa. Sholat sambil menolong orang nggak bisa. Itu mah harus sholat. Tapi kalau saum, selama saum bisa menolong orang? Bisa. Bisa infak, bisa sodakoh, bisa membaca Al-Quran, bisa mengajar, belajar ilmu. Wah itu. Dan seterusnya ya. Nah, seberapa banyak atau seberapa besar pahala dari melakukan amalan yang manfaatnya muta'addi ternyata luar biasa. Pertama, amalan yang muta'addi menyelamatkan kita dari azab. Dari kerugian dunia akhirat. Banyak ayat, surat, apalagi hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Dan kita tidak akan bahas semuanya. Hanya satu aja. Surah yang pasti semua yang hadir di sini sudah hafal. Siapa yang gak hafal kebangetan itu. Surahnya coba tebak surah apa. Apa surah Al-Kafirun atau surah Al-Ikhlas. Allah berfirman. Wal asr. Surah apa ini? Surah Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar. Tafsiran dari ayat ini demi waktu. Bukan hanya asar.
Sesungguhnya manusia itu pasti rugi 4 kali, menekankan kerugian. Apa makna rugi? Rugi itu terkena azab, gak bisa masuk surga. Yang dimaksud rugi itu di sana begitu. Imam Ibnu Qayyim menerangkan begitu. Lawan rugi apa? Untung. Apa batasan keuntungan yang diperoleh manusia? Kalau dia dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu untung. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu untung. Lawannya rugi. Wal asri, pertama sumpah itu bermakna takkid. Takkid itu memastikan. Kedua ada huruf inna, disebut huruf taukid. Innal insana. Makanya arti inna apa? Sungguh. Sungguh, benar-benar. Ini kepastian. Ketiga ada huruf lam taukid. Lafi khusn. Laknya nggak boleh dibaca panjang. Kalau dibaca panjang maknanya sebaliknya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Oh, tekek gitu. Kalau ada imam yang kayak begitu, jangan jadi imam. Rusak mananya, jadi sebaliknya ya. Wal asri, demi waktu. Innal insana, sesungguhnya manusia. La fi khusrin, tidak akan rugi. Tuh, harusnya pasti rugi, jadi tidak akan rugi. Tidak akan rugi kecuali orang beriman beramal soleh. Oh, jadi beriman beramal soleh jadi rugi ya tuh. Kalau ada imam yang begitu, pecat secara tidak hormat. Suruh belajar lagi tahsin. Fatal itu. Jadi huruf la dalam lafi khususnya harus dibaca pendek karena itu lam taukid. Artinya menekankan kesungguh-sungguhan. Sumpahnya takkid, inna huruf taukid, la juga huruf taukid, siaqul kalam. Konteks kalimat susunan, struktur kalimat seperti juga memberikan takkid. Innal insana lafi khusrin, adanya nafi dengan istisna. Nafi itu meniadakan seperti tidak akan rugi illa ada kekecualian. Ini juga takkid maknanya. 4 kali. Manusia itu pasti rugi. Kecuali orang yang melakukan atau memiliki 4 karakter. 2 di antaranya memiliki an-naf'ul qasir, 2 terakhir an-nafsul muta'addi. 2 yang pertama manfaatnya untuk diri sendiri itu iman dan amal soleh. 2 yang terakhir tawasobil haq wa tawasobis sabr, ini ke orang lain efeknya. Siapa orang yang berpegang teguh kepada surah ini dijamin selamat. Dijamin ke surga, dijamin tidak akan masuk ke dalam neraka karena terhindar dari kerugian. Makanya berkata Imam Syafi'i rahimahullah, laula anzalallahu illa hadhihi surah lakafatsu. Seandainya Allah tidak menurunkan ayat lain kecuali 1 surat ini saja, ini cukup untuk manusia. Cukup untuk meraih kesuksesan yang sebenarnya, yaitu terhindar dari kerugian, selamat dari api neraka, dan masuk ke dalam surga. Ini ayat yang menjelaskan tentang keutamaan melakukan amal yang muta'addi. Memberi nasihat dalam kebaikan, memberi nasihat dalam kesabaran. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW
menetapkan kriteria baik buruknya manusia, bagus jeleknya manusia itu dilihat dari seberapa banyak, seberapa besar manfaat yang dia berikan kepada sama manusia. Lebih banyak dia memberi manfaat, lebih bagus. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan sebagaimana diterangkan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Tak heran bila orang yang paling banyak memberi manfaat itu yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana dalam lafaz lain masih riwayat Imam At-Tabrani, ahabbul ibad ilallahi anfa'uhum. Manusia atau hamba yang paling dicinta oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Berkata Al-Munawi rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan hadis ini dalam kitab yang namanya Faidul Qadir, susunan Al-Munawi. Kata beliau, wal maksud khairun nas anfa'uhum linnas bil ihsani ilaihim bimalihi wa jahihi fa innahum ibadullah wa ahabbuhum ilaih wa asrafuhum indahu aktsaruhum naf'an linnas bi ni'matin aw naqmatin yuzawwiha anhum dinan aw dunyah wa manafi'ud din asrafu qadran aw abqa naf'an. Kata Al-Munawi, manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia dengan cara memberikan kebaikan kepada banyak orang, baik dengan hartanya ataupun dengan kedudukannya. Merekalah yang paling Allah cintai. Paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada manusia lain, baik dengan nikmat yang diberikan atau dengan kemadaratan yang bisa dihindarkan. Menghindarkan madarat berarti memberi manfaat. Baik dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia. Akan tetapi manfaat agama jauh lebih mulia dan lebih abadi manfaatnya. Karena sampai ke akhirat. Contohnya adalah memberi manfaat dalam urusan agama itu mengajarkan ilmu agama. Membimbing orang untuk beribadah. Untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan, untuk menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Pemanfaatan dari bimbingan dalam masalah agama lebih abadi di akhirat nanti. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qad dallal aqlu wan naql wal fitrah wa tajrubul umam ala ikhtilafi ajsaniha wa milaliha wa nihaliha ala anna taqarrub ila rabbil alamin wal bir wal ihsan ila khalqihi min a'zamil asbabil jalibati likulli khair wa anna a'dadaha min akbaril asbabil jalibati likulli syarr. Kata Imam Ibnu Qayyim, baik akal, nas, ataupun fitrah, serta pengalaman umat-umat terdahulu menunjukkan bahwa taqarrub kepada Allah Rabbul Alamin, berbuat baik kepada sesama manusia termasuk di antara sebab-sebab teraihnya segala kebaikan. Dan sebaliknya itu menjauhkan manusia dari Allah.
berbuat buruk kepada sesama manusia, memberi kerugian dan madarat kepada sesama manusia, merupakan sebesar-besar sebab teraihnya seluruh keburukan baik di dunia ataupun di akhirat. Berkata Abu Ja'far Al-Baqir, Ja'a rajulun ilal Husain bin Ali, fasta'ana bihi fi hajatin. Fawajadahu mu'takifan fa'tadhara ilaih. Ada seseorang datang ke Husain bin Ali. Husain putra Ali. Mau minta tolong untuk urusan dunia. Tapi didapati Husain itu sedang i'tikaf di masjid. Dimintai tolong dalam urusan dunia. Fa'tadhara ilaih. Dia minta maaf. Gak bisa saya membantu, saya sedang i'tikaf. I'tikaf itu manfaatnya untuk diri sendiri apa untuk orang lain? Untuk diri sendiri. Fadhahaba ilal Hasan, fasta'ana bihi. Datanglah dia kepada Hasan. Hasan kakaknya. Dia juga minta tolong untuk memenuhi kebutuhannya. Waqal, berkata Hasan, laqada'u hajati akhi fillah ahabu ilayya min i'tikafi syahr. Kalau aku memenuhi kebutuhan saudaraku, itu lebih aku sukai daripada i'tikaf walaupun 1 bulan. Akhirnya ditolong, dia batalkan i'tikaf. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis lanjutan dari hadis riwayat Imam At-Tabrani tadi, setelah beliau menyatakan amal yang paling Allah cintai adalah amalan berupa kamu membahagiakan orang lain, kamu melepaskan orang lain dari kesulitan, membayarkan hutangnya, menghilangkan rasa lapar. Di akhir hadis itu Nabi menyatakan, fawallahi li'an amshiya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi kebutuhan dunianya, lebih aku sukai daripada i'tikaf di masjidku ini selama 1 bulan. I'tikaf di Masjid Nabawi loh, pahalanya 1000 kali lipat dibanding di Masjid Al-Hidayah ini. Kenapa? Karena tadi i'tikaf manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Menolong orang manfaatnya untuk banyak orang. Makanya ketika Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ditanya, hal yajuzu lil mu'takif al-ittisalu bil hatif li qada'i hawaijil muslimin. Boleh nggak orang yang i'tikaf menelepon? Kan sekarang bisa ya telepon dibawa ke masjid ya. HP. Boleh nggak orang yang i'tikaf menelepon dalam rangka untuk membantu kebutuhan kaum muslimin? Lagi i'tikaf tuh. Kalau i'tikaf itu kan harus memutuskan dari aktivitas duniawinya. Kerjanya apa yang i'tikaf? Sholat, baca Quran, zikir, berdoa gitu aja. Bolak-balik. Boleh nggak nelpon atau nerima telepon ketika i'tikaf? Ditanyakan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menjawab, na'am, yajuz lil mu'takif ay yattasila bil hatif li qada'i ba'di hawajil muslimin in kana al-hatifu fil masjid alladhi huwa mu'takif fihi li'annahu lam yakhruj minal masjid. Iya boleh. Seorang yang i'tikaf boleh nelpon untuk membantu kebutuhan umumnya kaum muslimin apabila nelponnya di dalam masjid tempat dia i'tikaf. Karena dia tidak keluar dari masjid. Amma idza kana kharijal masjid fala yakhruj lidzalik. Adapun kalau menelponnya harus keluar, maka enggak boleh keluar dari masjid. Kenapa demikian?
Kata beliau, wa qada'u hawaijil muslimin, karena memenuhi kebutuhan kaum muslimin manfaatnya jauh lebih besar daripada ibadah dengan cara iktikaf di dalam masjid, sekalipun itu merupakan sebuah amalan yang agung luar biasa. Tapi manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Suatu saat seorang sahabat yang utama yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu. Anna rajulan marra bih wa huwa yaghrisu gharsan bi Dimashq. Saat itu ada orang melewati Abu Darda. Saat itu Abu Darda itu sedang menanam sebuah pohon di Damaskus. Nanam pohon. Orang itu nanya, "Ataf'alu hadza wa anta sahibu Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Engkau melakukan ini, padahal engkau seorang sahabat Nabi yang mulia. Sahabat Nabi keutamaannya nggak bisa ditandingi oleh orang lain. Tapi tawadhu'nya nanam pohon sendiri, ibarat kita nyangkul sendiri gitu. Kotor-kotoran, main-main tanah. Engkau melakukan ini padahal engkau sahabat Rasul. Tinggal nyuruh orang, pasti orang berebut. Apa kata Abu Darda? Faqala la ta'jal alayya. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man gharasa gharasan lam ya'kul minhu adamiyun wala khalqun min khalqillahi azza wa jalla illa kana lahu sadaqah. Jangan terburu-buru menilaiku. Karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun atau siapa saja orang yang menanam sebuah pohon, tidaklah pohon itu dimakan oleh manusia, hewan atau makhluk lain kecuali itu bernilai sedekah baginya. Baik yang dimakan itu buahnya atau yang dimakan itu daunnya. Kalau daun itu bisa dilalap, dipetik orang, dimakan, sedekah. Atau dimakan oleh binatang, nggak bisa dilalap oleh manusia, tapi oleh binatang. Ada yang begitu? Ada. Itu juga sedekah. Maka dalam lafaz lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih dalam kitab sahihnya, "Ma min muslimin yaghrisu gharqan illa kana ma akala minhu lahu sadaqah wa ma saraqa minhu lahu sadaqah. Wa ma akala as-sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah wa ma akalat at-tayru fahuwa lahu sadaqah wa la yarza'uhu ahadan illa kana lahu sadaqah." Tidak ada seorang pun muslim yang menanam sebuah pohon kecuali apa yang dimakan dari pohon itu oleh apapun dan oleh siapapun menjadi sedekah bagi yang menanamnya. Dan tidak ada seorang pun yang mencuri, baik buahnya, daunnya, metik nggak bilang. Mencuri ya, itu juga sedekah. Dan apa yang dimakan oleh binatang juga sedekah. Apa yang dipatuk oleh burung dari pohon itu juga sedekah. Intinya siapapun yang memanfaatkan tanaman yang kita tanam, bilang ataupun tidak bilang, itu bernilai sedekah dan jadi pahala. Atau tidak dimakan tapi dimanfaatkan karena teduhnya, itu juga jadi sedekah. Maka jangan anggap enteng, walaupun menurut kita gak ada manfaatnya bagi kita. Malah orang lain yang memanfaatkan. Biarkan, gak apa-apa. Itu jadi nilai sedekah. Termasuk apa? Umpama kita punya halaman, pelataran. Umumnya orang di pagar. Pagarnya ditutup, dikunci apa? Takut dipakai parkir orang. Takut dipakai atret.
mobil orang gitu ya. Rata-rata kalau halamannya dipakai mobil orang untuk atlet itu apa? Mundur, balik, putar, kita kesel. Orang nggak sopan, nggak bilang kan gitu ya. Mestinya seneng, dapat pahala, dia itu sedekah. Bila perlu buka tuh pintu gerbang, silakan. Tempel, silakan muter di sini. Jadi apa? Jadi pahala. Kalau kita ada pelataran agak luas, ada tamu ke tetangga itu nggak punya garasi, nggak punya pelataran, bilang ke kita, numpang parkir di sini, jangan, enak aja. Itu pelit itu orang. Bila perlu tawari, silakan parkir aja di sini, nggak apa-apa. Boleh Pak, boleh Pak. Berapa Pak? Oh, nggak usah bayar. Jangan sampai dimanfaatkan. Lumayan nih goceng. Itu jadi nilai sedekah ya. Semua yang tadi diterangkan menjelaskan bahwa amalan yang kita anggap enteng tapi memberi manfaat kepada orang lain, ternyata itu memberikan pahala yang luar biasa. Dan ini yang disebut dengan athar fi hayatina qabla mautina. Ini jejak-jejak langkah yang bagus dalam kehidupan kita sebelum datangnya kematian kita, dan jejak-jejak itu kelak akan memberikan keuntungan di akhirat nanti. Apa sajakah amal-amal yang bisa memberikan keuntungan bagi kita di akhirat nanti? Ada banyak. Pertama, sudah habis waktunya 1 jam. Kita ringkas saja. Pertama, dakwah ilallah. Mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, menjadi hamba Allah yang hakiki. Dakwah ini sebaik-baik ucapan. Sebagaimana firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang mengajak kepada Allah, beramal soleh dan berkata sesungguhnya aku adalah termasuk orang muslim. Demikian juga dalam firman Allah surah Al-An'am 122. Allah Azza wa Jalla mengumpamakan orang yang berdakwah seperti orang yang menghidupkan orang yang sudah mati. Seperti orang yang memberikan cahaya kepada orang yang tengah berada dalam kegelapan. Orang yang jangankan sudah mati, sakit keras, sakit parah, orang itu merasa sudah tiba waktu ajalnya, ternyata disembuhkan. Sehat seperti sedia kala. Orang itu kira-kira senang apa gembira? Ya senang, ya gembira. Kira-kira berterima kasih nggak kepada orang yang menyembuhkannya? Iya. Bisa memberi hadiah ratusan juta. Kan ada ya dokter menyembuhkan seseorang dikasih hadiah mobil, ada? Ada. Saking gembiranya, saking bersyukurnya. Ini bayangkan sudah mati dihidupkan lagi. Atau orang yang berada dalam kegelapan diberikan cahaya yang terang benderang, senangnya bukan main. Seperti itulah peran dari dakwah. Dakwah itu menghidupkan jiwa orang yang sudah mati hidup lagi. Orang yang berada dalam tengah kegelapan diterangi. Orang yang sakit parah disembuhkan. Karena dakwah menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Quran dan Sunnah banyak memiliki fungsi. Fungsinya menghidupkan yang sudah mati. Fungsinya menyembuhkan yang sakit. Fungsinya menerangi orang yang kegelapan. Salah satu sebutan bagi Al-Quran syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma
wasyifa. Karena Quran menyembuhkan. Salah satu sebutan bagi Quranlah ruh. Karena berfungsi seperti ruh itu menghidupkan jiwa yang sudah mati. Wa kadzalika Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami berikan, kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ruh dari perintah kami. Yang dimaksud mewahyukan ruh adalah mewahyukan Al-Quran. Al-Quran disebut ruh. Al-Quran juga disebut cahaya. Karena fungsinya. Al-Quran menghidupkan jiwa yang sudah mati, menerangi orang yang berada dalam kegelapan, dan menyembuhkan berbagai macam penyakit hati. Dan orang yang mampu menghidupkan adalah orang yang memiliki jasa yang besar kepada orang lain. Allah berfirman dalam surah Al-An'am 122, awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharij minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Kata Allah, apakah orang yang tadinya mati lalu kami hidupkan dan kami berikan cahaya yang terang benderang, dia berjalan di bawah cahaya itu? Apakah orang itu lebih baik atau orang yang berjalan di tengah kegelapan yang dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu? Mana yang lebih baik? Tentu saja yang lebih baik adalah orang yang hidup di bawah cahaya yang terang benderang dibanding orang yang berjalan hidup di tengah kegelapan. Lebih baik orang yang hidup kemudian berjalan di bawah cahaya. Tapi lebih baik lagi orang yang menghidupkan yang sudah mati dan memberikan cahaya kepada orang yang tengah kegelapan. Itulah peran para dai. Itulah fungsi dari dakwah. Menghidupkan orang yang jiwanya sudah mati. Menyembuhkan orang yang jiwanya sudah terkontaminasi dengan penyakit yang berbahaya. Dan memberikan cahaya yang terang benderang kepada orang yang berada dalam kegelapan. Inilah poin yang pertama, yaitu berdakwah. Poin yang kedua, amal soleh yang bisa memberi manfaat ke banyak orang adalah belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Jadikan ini sebagai bekal menuju perjalanan ke akhirat. Isi sebanyak mungkin hidup kita dengan belajar dan mengajarkan ilmu. Tentu saja ilmu Quran dan As-Sunnah. Maka banyak pernyataan baik dari Allah dalam Al-Quran ataupun dari Nabi SAW yang memberikan keterangan betapa beruntungnya orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Di antaranya Mu'adz bin Anas berkata, Nabi SAW bersabda, man 'allama ilman falahu ajru man 'amila bih wa la yanqusu min ajril 'amil. Siapa orang yang mengajarkan ilmu, dia memperoleh pahala orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkannya itu tanpa mengurangi pahala orang yang beramal. Hadis tersebut riwayat Imam Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Dari Utsman bin Affan, Nabi menyatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Hadis itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang senada dengan itu, yang intinya belajar ilmu dan mengajarkan ilmu memberikan pahala yang tidak ada putusnya
walaupun orang yang belajar dan mengajarkannya tersebut sudah mati, meninggalkan alam dunia, seluruh tubuhnya sudah hancur lebur, tapi pahalanya tetap mengalir ke alam kuburnya. Itu yang kedua. Ketiga, jejak apa lagi yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita sebelum kita berjalan menuju akhirat? Adalah sedekah jariyah. Banyak-banyak berinfak. Banyak-banyak bersedekah. Tapi ingat, infak sedekahnya lebih utama disalurkan kepada yang pemanfaatannya permanen. Tidak salah memberi ke fakir miskin, anak-anak yatim. Tapi pemanfaatannya kan tidak permanen ya. Saat itu dikasih, saat itu dimakan, saat itu juga keluar lagi ya enggak? Ya saat itu sih, tapi sorenya mungkin keluar lagi. Sudah. Tapi kalau pemanfaatannya permanen seperti bangun masjid, seperti bangun pondok, bangun ma'had. Coba antum cari siapa yang lagi bangun masjid, siapa yang bangun pondok, salurkan, minta nomor rekeningnya. Saya titip infak sedekah sekian tuh. 100 juta bisa satu kelas tuh. Setiap kali kelas itu dipakai belajar, menghafalkan Al-Quran, mengaji, maka mereka yang mengaji di sana dapat pahala. Kita yang membangun fasilitas itu juga dapat pahala. Kita yang sudah mati, bangunannya masih dipakai, ngalir terus tuh. Ada di sini nggak yang kebingungan menyalurkan uangnya untuk pondok? Kalau ada, lapor ke kita. Kita sekarang sedang bangun pondok di Bandung. Ayo bantu. Minta nomor rekening di sini, nomor ya, itu yang kamera di belakang kameraman itu pengurus yayasan. Minta nomor rekening ke sana. Rutin kalau perlu dari gajinya ya, umpamanya sisihkan 90%. Karena gajinya 1 miliar. Sisihkan 100 juta untuk keluarganya, sisanya ke ma'had kan. Setahun beres tuh ma'had. Apalagi kita mengajar tahun depan harus selesai karena menerima santri baru ini Januari ini harus selesai gitu ya. Dan kita tidak bisa ngebut kalau umpamanya dananya terbatas. Ini sedekah jariyah. Arti jariyah adalah sedekah yang pahalanya mengalir terus selama yang disedekahkannya itu masih bermanfaat bagi orang yang masih hidup. Selama itu insya Allah mengalir terus ke alam kubur. Itulah sedekah jariyah. Itu poin yang ketiga, jejak yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan di dunia ini sebelum kita mengadakan perjalanan menuju akhirat. Keempat, poin yang keempat. Al-islah bainan nas. Mendamaikan manusia yang sedang berselisih. Di antara amal soleh yang manfaatnya muta'addi adalah al-islah bainan nas. Mendamaikan orang. Tahu enggak? Orang yang sedang berselisih mengalami banyak kerugian. Lahir dan batin. Dunia dan akhirat. Apa aja kerugiannya? Pertama, amal-amalnya setiap Senin dan Kamis amal manusia kan diangkat. Catatannya dibawa oleh para malaikat, dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW menyatakan, aku ingin menutup catatan amalku setiap Senin dan Kamis dengan saum. Jadi bagus. Kecuali orang yang saling bermusuhan, kata Allah, anziru hatta yastaliha.
tunda nih catatan amal kebaikan dua orang yang sedang bermusuhan ini sampai mereka islah. Itu kerugian yang pertama. Kerugian kedua, orang yang bermusuhan mendorong mereka untuk zalim kepada orang yang dimusuhinya. Ya enggak? Digibahi, kadang difitnah, dicela, diejek, dihina, kadang-kadang dizalimi secara fisik. Dan itu kerugian bagi kedua belah pihak. Orang yang menggibahinya rugi karena amalnya habis tuh dengan itu. Pahalanya berkurang, dosa bertambah. Korban yang digibahinya mengalami kerugian juga, iya bisa tersulut egonya, emosinya, nanti balik menyerang. Bisa sama, bisa lebih hebat serangannya daripada serangan musuh kepada dirinya. Dua-duanya rugi. Ketiga, orang ini rusak sholatnya, gak bisa khusyuk. Kekhusyuan salah satunya ditentukan oleh bagus buruknya interaksi kita dengan sesama muslim. Siapa orang yang masih punya kedengkian, kebencian, apalagi permusuhan kepada sama, syaitan akan memasukkan hal itu ke dalam pikirannya di dalam sholat. Di luar sholat gak ingat kepada orang yang kita benci, yang kita musuh. Begitu takbir Allahu Akbar, kebayang si Anu. Si Anu sudah mendolimi saya. Gemes saya, awas nanti. Itu dalam sholat. Rusak gak sholatnya? Rusak. Gak bisa khusyuk. Dan ini warning dari Rasul SAW tentang gak bisa khusyuknya orang yang punya kebencian kepada sama muslim. Makanya salah satu syarat untuk kekhusyuan wajib memiliki rasa cinta kepada sama muslim. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman itu mencakup kekhusyuan di dalam salat. Siapa yang memiliki ketiga perkara ini, dia akan khusyuk dalam salatnya. Salah satunya ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama saudara mukmin, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Sebaliknya, yang membenci sama muslim gak akan merasakan manisnya iman, termasuk gak akan bisa merasakan kekhusyuan dalam salat. Jangankan itu, atau Nabi SAW sebelum salat kan membereskannya. Harus lurus, harus rapat. Jangan bengkok. Apa akibatnya? Nanti Allah bengkokkan hati kalian. Allah ikhtilafkan. Nabi SAW menyatakan, فَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُوا قُلُوبُكُمْ. Jangan kalian bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf ketika membentuk saf. Nanti hati-hati kalian juga akan ikhtilaf. Akan diperselisihkan oleh Allah, akan tidak diakurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka jangan berharap orang yang memusuhi, membenci sama muslim bisa khusyuk. Jadi kerugian orang yang saling membenci itu amalnya nggak diangkat oleh Allah. Yang kedua, tadi sholatnya tidak akan khusyuk. Yang ketiga, tadi bisa mendorong dia untuk mendolimi orang yang dibencinya. Apa yang keempatnya? Ini berdampak luas kepada kehidupan sosial. Putusnya persaudaraan, ukhuwah Islamnya, persahabatan, timbulnya perpecahan di kalangan sama muslim akibat saling benci. Kelimanya dicampakkan karakter munafik. Banyak dari dan banyak lagi.
kerugian dan madarat dari kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu kalau kita mampu mendamaikannya, seluruh madarat dan kerugian tadi hilang. Salatnya terperbaiki. Hilangnya kezaliman kepada sama muslim, baik mencela, menggibahi, memfitnah, menghina dan yang sejenisnya. Suudzon juga hilang. Lahirnya persatuan dan kesatuan. Lahirnya persahabatan dan persaudaraan. Dan banyak lagi keuntungan yang lainnya. Oleh karena itulah maka mengislahkan di antara dua kelompok manusia yang saling bertikai merupakan amal soleh yang muta'addi. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaikum. Mumin dan mumin itu bersaudara. Maka damaikan di antara saudaramu yang berselisih. Ingat, tanpa adanya rasa cinta nggak ada iman. Tanpa ada iman nggak bisa masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim menyatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian nggak bisa masuk surga sebelum beriman. Kalian tidak dikatakan beriman sebelum saling mencintai. Kalau ada pertikaian, permusuhan, kebencian, menunjukkan hilangnya kasih sayang. Hilangnya kasih sayang, hilangnya iman. Hilangnya iman, gak akan bisa masuk surga. Kalau gak bisa masuk surga, kemana? Ya ke neraka. Gak ada tempat lain selain surga di akhirat kecuali neraka. Jadi poin yang keempat, untuk bisa memberikan bekal yang menguntungkan kita di akhirat adalah mengislahkan di antara sesama manusia. Itu yang keempat. Yang kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya kita akan lanjut nanti. Sekarang sudah hampir 1,5 jam waktu yang kita habiskan. Cukup dulu sampai di sini dan kita punya sedikit waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Kita masuk pertanyaan pertama, pertanyaan pemirsa Ahsan TV dari Ibu Siti Thohiroh. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apa hukum menolong adik yang terlibat dalam judi online dan berhutang pinjol? Lengkap ini. Ya judi ya riba. Apakah sebagai kakak wajib melunasi hutang-hutang tersebut sedangkan saya sendiri banyak kebutuhan sekolah anak? Pertama, kalau dia ketika judi dan pinjol, kalau judi kalah kan udah habis urusan ya. Pinjol ya nggak bisa, ya nggak selesai urusan. Kecuali karena kalah judi online terus pinjam online gitu ya. Pinjam online ini buntutnya panjang. Kalau dia melakukan itu karena ketidaktahuan, karena belum dapat hidayah. Terus ngaji, dapat hidayah, dia tahu itu haram, dia ingin tobat. Tapi masih terjerat hutang, gak bisa lepas dan gak bisa melunasi karena gak ada uang. Tapi betul-betul mau tobat, mau berhenti, maka bantu. Bayarkan dan lunasi. Setelah itu beres, dia fokus tobat. Bantu kalau betul begitu. Adapun kalau tidak tobat, hanya ingin lepas dari kejaran debt collector. Kalau nanti dilunasi pinjam lagi. Kemarin pinjamnya 1 juta, kalau udah lunas sekarang 3 juta pinjam. Jangan dibantu yang kayak gitu. Biarkan dia menyelesaikan urusannya, menyesal dengan hal itu. Biarkan dia merasakan hukumannya di dunia. Sebelum kelak di akhirat. Dan tetap nasihati. Saya akan bantu kamu. Biar kamu merasakan akibat pahit dari dosamu. Rasakan aja dulu.
Ini baru di dunia loh, belum di akhirat. Kalau kamu nggak tobat, akhirat jauh lebih dahsyat. Apalagi kita punya banyak kewajiban untuk keluarga, sekolah, anak-anak, dan seterusnya. Kalau adik atau saudara atau sahabat kita ya terjerat hutang, bukan karena ingin tobat, jangan dibantu. Kecuali kalau dia betul-betul tobat, setelah itu nggak akan berbuat lagi, akan menjadi baik, silakan bantu. Apakah orang yang memperjuangkan Islam atau jihad, tapi ria bisa dikatakan pejuang yang durhaka? Bisa. Simpel tuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Allah mungkin saja menolong agama ini melalui laki-laki yang fajir. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birajulin fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki yang fajir. Fajir itu durhaka. Siapa yang dimaksud laki-laki fajir ini? Yang dimaksud laki-laki fajir ada 3 golongan. 3-tiganya orang-orang hebat. 3-tiganya orang yang dianggap soleh oleh orang awam. Pertama siapa? Pertama mujahid di jalan Allah. Seperti yang dijelaskan. Tapi ria, ingin dipuji. Jihadnya manfaat bagi Islam dan kaum muslimin? Iya, bermanfaat. Tapi tidak manfaat bagi dirinya. Karena jihadnya tidak menyelamatkan diri dari murka dan azab Allah. Padahal jihad mestinya bisa menyelamatkan diri. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau nggak aku tunjukkan kepada kamu perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi perniagaan yang bisa menyelamatkan itu salah satunya jihad. Tapi jihad yang ikhlas, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Kalau ingin dipuji, disanjung, dapat apresiasi dari manusia, hilang manfaat untuk dirinya. Walaupun tidak hilang manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Ini yang pertama. Dia fajir karena riaknya dalam berjihad. Kedua, ulama, ustadz, da'i, mubalik, kiai, ajengan yang berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah secara benar. Ilmunya benar, penjelasannya lurus, bersumber di Quran Sunnah menurut pemahaman para ahlinya benar. Orang tadinya bodoh jadi pintar, orang tadinya maksiat jadi taat, orang tadinya bid'ah menjadi sunnah, orang yang tadinya jauh dari Allah menjadi dekat, yang tadinya lalai menjadi orang yang semangat dalam beribadah. Akibat dakwahnya. Manfaat bagi orang banyak. Islam terkuatkan. Tapi niat dia ingin dipuji. Itulah yang kata Imam Ibnu Jauzi menyatakan laki-laki fajir di dalam hadis ini maknanya orang yang memperjuangkan Islam secara benar dengan niat yang riya. Islamnya terkuatkan. Kaum muslimin menjadi terbantu, tertolong. Tapi riyanya, niat dia menghancurkan dirinya sendiri. Setiap kullu mura'i fajir. Setiap orang yang riya dalam beramal itu fajir. Yang kedua, golongan kedua. Golongan ketiga, orang yang kaya raya dan mendermakan hartanya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Ada masjid dibangun, dia bantu. Ada pondok, berapa harga pondok itu, biaya yang dibutuhkan 10 miliar. Bikin 20 miliar, saya kasih. Manfaat nggak bagi Islam dan kaum muslimin? Manfaat. Tapi dia ingin dipuji, riya. Fajir dia. Inilah yang dimaksud dengan innallaha
la yu'ayyidu hadza ad-dina birajulin fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki yang durhaka. Artinya 3 golongan manusia tadi, mujahid, ulama, dan aghnia yang berbuat untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin tapi niatnya riya. Ya, ada manfaat bagi Islam dan kaum muslimin tapi dirinya celaka karena riyanya. Ibarat lilin menerangi sekitar, menghancurkan diri sendiri. Semoga Allah menjauhkan kita dari golongan yang 3 tadi. Tidak memasukkan kita ke dalam golongan yang tadi. Jika yang diajarkan ilmu dunia yang bisa memberikan keuntungan dunia sehingga bisa menyelamatkan seorang dari kesusahan dunia, apakah termasuk amalan muta'addi? Iya. Pertama, ada orang yang gak bisa usaha, salah urus, modiste, istilah itu, modal ledis, becus ente. Modal segimana gedenya habis dengan modal-modal. Dianalisa, kamu salah urus, salah manajemen, salah ini, salah itu. Lalu diajari. Akhirnya dia sukses. Dengan modal sedikit, berkembang menjadi usaha yang besar. Ya, apakah bermanfaat? Ya, bermanfaat. Karena membahagiakan sesama muslim. Itu urusan dunia, ya urusan. Kita mengajarkan ilmu kedokteran. Kita mengajarkan ilmu sains, teknologi. Manfaat enggak? Ya manfaat. Ya itu bermanfaat. Ya dapat pahala walaupun tidak seagung sebesar mengajarkan ilmu agama. Selama ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang bermanfaat bagi manusia, maka mempelajarinya, mengajarkannya ibadah. Walaupun nilai ibadahnya tidak segede mempelajari dan mengajarkan ilmu agama. Apakah sakitnya seseorang adalah ujian dari dosa dan maksiat yang pernah dilakukan? Hukuman meureun. Iya, setiap sakit mengandung 2 hal. Semua musibah di dalamnya terkandung 2 hal. Dia sebagai hukuman atas dosa-dosanya di masa yang lalu sekaligus ujian. Bagaimana dia merespon, mengantisipasi, menghadapi musibah yang sedang dialami. Apakah dengan cara yang benar atau dengan cara yang salah? Betapa banyak orang dapat musibah, dapat masalah, salah antisipasi. Lari ke dukun. Lari ke tempat-tempat hiburan yang maksiat, lari ke mabuk, lari ke narkoba. Dia tidak lulus diberi ujian berupa musibah. Sekaligus musibah itu azab atas dosanya. Karena itu setiap musibah menggugurkan dosa. Jadi apakah musibah termasuk sakit ini ujian ataukah hukuman? Dua-duanya. Ada aspek hukumannya, ada aspek ujiannya. Yang kedua, apakah doa seorang istri yang tidak ridho atas sikap dan perlakuan suami, apakah dibenarkan? Apabila itu terjadi atas suami, apakah itu atas kehendak Allah atau atas doa si istri? Doanya kebaikan apa keburukan? Apakah doa si istri yang tidak ridho atas sikap perlakuan suami? Mungkin mendoakan keburukannya. Tergantung sikap suami yang tidak diridhoi oleh istrinya itu sikap yang benar atau yang salah. Kalau suami melakukan kesalahan, tidak menafkahi istrinya, tidak mempedulikan kebutuhan istrinya enggak ridho. Dosa enggak? Dosa. Siapa? Suaminya. Karena tidak menunaikan kewajiban dia, tidak menunaikan hak istrinya, ya dosa. Karena menunaikan hak istri adalah kewajiban suami. Ya, boleh enggak
Apa itu kezaliman? Iya, zalim. Nah, boleh nggak istri mendoakan keburukan bagi suami? Kalau ditanya boleh atau tidak, boleh. Tapi rugi istrinya. Ya Allah, berikan musibah kepada suami saya. Habis zalim. Kena. Siapa yang rugi? Istrinya. Jeger tadi ditabrak motor. Atau diurus oleh istrinya. Doa saya makbul. Repot nggak dia? Doakan kebaikan. Dan sampaikan ke suami. Agar suami itu menunaikan kewajibannya. Suami memberikan hak-hak istri. Sampaikan dulu. Tagih, boleh ditagih. Hak dia kok. Itu kalau kesalahan suami itu sesuatu yang salah secara syar'i. Adapun kalau tindakan suami yang tidak diridhoi oleh istrinya adalah tindakan yang tidak salah secara syar'i, maka si istri harus sabar. Bisa menduga enggak? Perbuatan suami enggak salah secara syar'i tapi istri enggak ridho apa? Nikah lagi ya enggak? Suami boleh nikah lagi? Boleh, bukan boleh, dianjurkan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahi wanita yang kamu suka. 2 dulu, tidak 1 dulu, enggak. 2, 3, 4. Kalau takut berbuat enggak adil baru 1. Jadi 1 ini alternatif terakhir. Makanya ada sebuah kutaib, buku kecil Sunan Syekh bin Baz rahimahullah. Judulnya Fadlu Ta'addudi Zaujat. Keutamaan berpoligami. Hukum asal nikah ta'addud. Berdasarkan nas ayat dan hadis-hadis yang banyak. Ini lebih utama. Jadi Allah ridho. Tapi istri ridho enggak? Tidak. Pasti tidak diridho oleh suami. Oleh istri ya. Istri mana yang tidak, yang istri mana yang ridho dimadu. Bahkan para istri Nabi sebagai wanita terbaik ketika dimadu mah nggak ridho. Pasti ada cemburu, pasti ada kekecewaan. Lumrah wajar, sampai di sana tidak dosa. Yang dosa itu kalau kekecewaannya, kecemburuannya dilampiaskan dalam bentuk ucapan dan tindakan yang menyalahi syariat, baru itu dosa. Sebatas cemburu nggak dosa. Sebatas sedih nggak dosa. Sebatas kesel nggak dosa. Kalau dia mampu mengatasi kekesalannya, kesedihan, kecemburuannya, dia dapat pahala gede. Sakit hatinya, cemburunya menggugurkan dosa yang banyak. Mengundang pahala yang banyak. Nabi SAW menyatakan inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala sebanding dengan besarnya musibah. Ma min muslimin yusibu bihil adha. Tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa penderitaan. Wala hamun wala huzn. Ataupun keresahan, ataupun kesedihan. Apapun penyebabnya, termasuk suaminya nikah lagi. Kecuali semua itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Makin sakit hati, makin gede dosanya. Yang gugur, yang dihapuskan, makin gede pahalanya. Makanya orang yang diberi ujian oleh Allah di kalangan para wanita yang dita'addud, dipoligami oleh suaminya, itu bukan wanita sembarangan. Para istri Nabi dipoligami. Nabi Ibrahim berapa istrinya? 2. Hajar dan Sarah. Nabi SAW jelas. Para sahabat ya juga. Para ulama ya juga. Istri-istrinya, istri-istri yang terbaik. Karena dipasangkan dengan laki-laki terbaik. Maka ujiannya juga nggak gampang-gampang.
Nggak ringan-ringan. Dan yang paling berat, ujian, musibah, penderitaan yang dialami oleh wanita yang paling berat adalah di apa? Di poligami. Pernah dengar Syekh Shalih Al-Luhaidan rahimahullah. Mufti. Baru-baru ini meninggal. Dia pernah tinggal di Selacau. Di tempat saya. Hampir sebulan Ramadan. Itu cerita. Beliau tinggal di Unaiza Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau bahwa di poligami bagi wanita musibah terbesar. Sampai ada kisah. Sepasang suami istri pengantin baru nih. Saling cinta, saling sayang gitu ya. Pokoknya lagi happy-happynya. Honeymoon bayangkan. Suatu hari siang suaminya lagi kerja di kantornya. Istrinya menunggu di rumah. Ada telepon ke kantornya. Isinya apa? Mertuanya, bapak dari istrinya meninggal. Padahal istrinya sangat mencintai bapaknya ini. Tolong sampaikan, keluarganya nggak sanggup menyampaikan berita ini ke putrinya nih. Ya gimana caranya? Pasti akan histeris tuh. Akhirnya dia pasang strategi. Dia telepon istrinya. Istriku sabar ya. Ada musibah yang besar yang akan kau alami. Apa itu? Saya mau nikah lagi. Oh, kenapa? Kita baru menikah. Saya kekurangan apa? Wah, nangis-nangis, ngarap-ngarap. Pas pulang didapati istri lagi nangis, sudah baru begitu ya. Pokoknya serasa langit runtuh, bumi terbelah, udara yang dihisap beracun. Pokoknya begitulah. Pas mau tidur, kemudian setelah kesedihannya memuncak, sang suami bilang, istriku, saya sebenarnya tidak akan menikah lagi. Benar? Iya. Sumpah, wallahi sumpah. Alhamdulillah. Terus kenapa kamu bilang begitu? Saya hanya akan menyampaikan berita duka. Ayahmu tadi siang meninggal di kota. Itu sebenarnya ingin saya sampaikan, tapi saya bingung gimana menyampaikan. Makanya saya ngomong mau nikah. Jadi betul kamu gak akan nikah? Alhamdulillah. Ayahnya mati. Dianggap lebih ringan daripada dicabut. Itu yang saya dengar dari beliau ya. Jadi kalau istri tidak ridho atas perbuatan suami, pada perbuatan suami tidak salah secara syar'i, salah istri itu. Kenapa tidak ridho sesuatu yang Allah ridho? Ya, maka kalau demikian wajib si istri ini bersabar. Karena itu kehendak Allah, takdir yang Allah tetapkan untuk kita ya, insya Allah. Semoga para ummahat, para akhwat diberi kesabaran dan keridhaan. Amin. Tuh, akhwat juga mengaminkan. Ada peluang. Bagaimana solusinya jika kita pernah bernazar ingin menyantuni 3 anak yatim? Piatu tiap bulan sebesar 500.000. Tapi pada prakteknya ternyata saya belum mampu untuk melakukannya. Saya hanya baru menunaikan nazar saya 2 kali. Ya, semampunya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau nggak mampu 500 ya 250. Kalau belum mampu umpamanya setiap bulan ya setiap 2 bulan. Pokoknya sesuai dengan kemampuan kita ya. Makanya jangan asal nazar loh. Nazar itu hukumnya makruh. Tapi kalau diucapkan wajib ditunaikan. Menunaikannya ibadah.
Afan, ana ingin bertanya mengenai seorang wanita yang bertolabul ilmi tiap hari. Apakah dibolehkan? Bagus. Kenapa dipertanyakan? Hal ini sudah mendapat izin dari suami dan sudah beres segala urusan rumah tangga. Iya, asal tidak mengabaikan kewajiban yang lebih pokok kepada suami, kepada anak-anaknya. Jangan sampai karena akhwat aktif di pengajian, bahkan jadi panitia. Akhirnya kewajiban kepada rumah tangganya terabaikan. Subuh-subuh sudah berangkat, saya panitia harus siap-siap. Nih kamu sarapan beli aja kupat tahu. Ngajinya sehari 3 kali. Pagi, siang, sore. Pulang-pulang, maghrib. Suami pulang, rumahnya kayak kapal habis dibom. Piring-piring kotor berserakan. Pakaian kotor nambruk di mana? Bruk di juru, bruk di pantok, ngalayah di tengah imah. Lalat, kecoa, tikus. Suaminya pulang, mau makan nggak ada makanan. Anaknya pulang dari sekolah, cuma dikasih uang, kamu jajan aja. Betah nggak di rumah? Nggak akan betah. Ini salah. Disebut dalam bahasa Sunda, morojula ngalepaskeun pesing. Memburu amalan yang utama dengan meninggalkan amalan yang jauh lebih utama, yang lebih wajib. Salah. Jadi setelah kewajiban pokok kepada suami, kepada anaknya tertunaikan, silakan dia keluar untuk ngaji. Ya, jadi kalau seluruh kewajiban tertunaikan, silakan sisanya, sisa waktunya dipakai untuk ngaji. Termasuk pelayanan kepada suami setelah suami pulang kerja tidak berkurang karena ngaji. Kalau umpamanya suaminya menginginkan istrinya, mau ingin berhubungan dengan istri malam itu, kata istrinya, capek habis ngaji 3 kali, nanti ajalah tahun depan. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh. Ustaz, apakah seorang istri harus minta izin suami bila saudaranya ingin membantu kehidupan rumah tangganya yang diperlukan? Karena suami kadang-kadang suka ada gengsi untuk bisa menerima pemberian dari pihak istri. Padahal memang rumah tangganya saat ini sedang perlu bantuan. Apakah seorang istri harus minta izin suami bila saudaranya ingin membantu? Oh, saudaranya. Jadi umpamanya suami istri ini secara ekonomi kurang. Kakak dari istri ini atau adiknya atau orang tua atau sahabatnya ngasih gitu ya. Kalau ngasih, ngasihlah ke istrinya sebagai harta istrinya. Nanti oleh istrinya, ya dipakai untuk resiko rumah tangganya, itu sedekah istrinya bagi suami dan anak-anak. Kalau memang suaminya kurang. Nggak perlu umpamanya dikasih, ini bantuan dari kakak saya, dari adik saya, dari sahabat saya, nggak perlu. Itu pemberian orang lain kepada si istri dan menjadi hak istri. Boleh dia simpan untuk dirinya, dia belanjakan untuk keperluan pribadinya, dan boleh juga dipakai untuk nafkah keluarga, suami dan anak-anaknya. Ya, ya apa-apa. Bagaimana cara bertobat yang benar dan konsisten? Penuhi 7 syarat. Pertama, berhenti dari dosa itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, bila dosa yang berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu. Kalau pernah ngambil barangnya, kembalikan. Kalau pernah ngambil uangnya, kembalikan. Kalau pernah menyakiti hatinya, minta maaf. Dan seterusnya. Itu keempat. Kelima, cepat-cepat tobatnya dilakukan sebelum sakaratul maut. Kalau sakaratul maut, tobat nggak diterima. Keenam,
lakukan tobatnya sebelum matahari terbit dari barat. Kapan? Nggak tahu. Sekarang masih dari timur, tadi saya lihat dari timur. Masih terbuka pintu tobat. Dan terakhir ketujuh, karena tobat ibadah yang agung wajib ikhlas karena Allah. Nggak boleh tobat karena kepentingan dunia. Saya mau berhenti dari judi, asal coba tunjang saya 10 juta sebulan, baru saya berhenti. Itu mah bukan tobat ya. Inilah konsisten di dalam memenuhi 7 syarat tobat tadi, insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Hima surat atau sehalaman penuh. 2 lembar lagi. Tebal. Dahulu sebelum mengenal sunnah, saya pernah menjadi guru TPA di masjid dekat rumah. Saat itu saya hanya sekedar lancar baca Quran, namun secara makhraj, sifat, tajwid masih belum benar. Saat itu ketika ngajar, targetnya hanya agar anak-anak lancar membaca tanpa memperhatikan makhraj. Alhasil banyak anak-anak yang sudah lancar membaca, tapi dalam sifat dan makhrajnya salah. Apakah ketika sampai dewasa mereka masih membaca dengan cara yang saya ajarkan? Apakah saya berdosa? Apabila berdosa, bagaimana cara tobatnya? Mengingat sekarang sulit untuk bertemu orang-orang yang dulu pernah saya ajarkan. Dan sebagian juga adalah akhwat. Ini ikhwan apa akhwat? Baik. Saya juga pernah begitu. Waktu SMA, saya ngaji anak-anak. Tapi tajwid dan makhraj saya belum benar. Sampai sekarang saya nggak pernah jumpa lagi dengan mereka. Kalau toh berjumpa juga sudah punya cucu juga mereka. Di antara murid saya ada akhwat ya. Waktu itu masih kecil, TK atau SD. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama, di saat kita mengajar, saat itu memang tidak ada ustadz lain yang layak mengajar. Kalau toh ada yang juara MTQ, nggak mau ngajar di masjid. Kita yang mau ngajar juara ketiga dari 2 peserta. Karena memang tidak ada lagi, daripada anak-anak dibiarkan tidak bisa mengaji sama sekali. Mending diajar walaupun ala kadarnya. Lebih baik bisa lancar walaupun salah daripada tidak bisa sama sekali. Karena situasinya memang saat itu demikian. Kita tetap memperoleh pahala atas pengajaran yang kita berikan sesuai dengan kapasitas kita. Namun kita anjurkan, belajar lagi kepada yang bisa. Belajar lagi kepada yang lebih ahli agar benar tajwid makhrajnya. Selain kita sering memperbaiki bacaan kita. Memperbaiki skill kita di dalam membaca Al-Quran dari aspek tajwid, makhraj, dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi ya sudah, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tapi kita sekarang anjurkan kepada orang-orang belajar tahsin ke ahlinya. Belajar tahsin ke ahlinya. Kalau ada yang mau belajar ke kita dan kita masih merasa belum benar, tunjukkan tuh belajar ke si anu. Yuk bareng-bareng sama saya belajar ke sana. Jangan dilihat umur, kita sudah tua, dia gurunya masih muda, enggak masalah. Umpamanya kita sudah menjadi ustadz, belajar kepada orang yang belum ustadz, tapi tajwid makhrajnya benar. Hafid, punya sanad, enggak masalah. Enggak boleh ada gengsi di dalam belajar ya. Kedua, saya pernah punya TV dan sekarang tidak terpakai dan ingin saya jual. Apakah sudah terjual? Apabila sudah terjual ternyata dipakai oleh orang yang beli untuk acara-acara yang tidak bermanfaat.
kadang mengandung maksiat, apakah saya berdosa? Mengingat jika dijual maka kemungkinan besar dipakai untuk hal-hal seperti itu. Benda yang pemanfaatannya umum, bisa dipakai ibadah, bisa dipakai maksiat, menjualnya boleh. Seperti pisau. Pisau bisa manfaat untuk ngiris bawang, kupas buah. Bisa juga dipakai nodong. Bisa dipakai membunuh. Boleh menjual pisau? Boleh. Nggak perlu bertanya, kamu ini beli pisau mau apa? Nodong apa bunuh? Nggak perlu. Jual saja sudah. Kecuali kalau dia bilang, saya beli pisau yang paling tajam, saya mau bunuh orang. Nah jangan. Ya, baru itu nggak boleh menjualnya kepada dia kalau dia ngomong. Tapi kalau dia nggak ngomong, emang ada pisau nggak? Ini banyak pisau, saya memang jualan pisau. Nah, untuk ngupas buah. Padahal dia mau pakai yang pun, itu urusan dia. Kalau dia tidak bilang tujuan jahat dari membeli pisau, boleh dijual. Termasuk TV. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, TV suatu saat bisa wajib. Untuk menyebarkan kebaikan, dakwah. Seperti yang sekarang ada. Ada TV untuk dakwah? Ada. Bisa katanya, beliau katakan suatu saat bisa wajib. Kalau umpamanya belajar ilmu hanya bisa lewat TV. Seperti musim pandemi, ya enggak? Nggak bisa offline. Yang bisa online, lewat TV. Baik TV ataupun laptop, tablet, kapsul atau yang sejenisnya. Bisa wajib. Sewajib thalabul ilmi. Kalau kondisinya seperti itu. Bisa juga jadi ajang maksiat. Dengan menyetel lagu, nyanyian atau yang mengandung kemaksiatan lain. Jadi sama dengan pisau tadi. Nah, boleh nggak kita jual TV? Boleh kepada siapa saja. Asal orang itu tidak bilang bahwa itu untuk saya perlu TV. Itu ada acara dangdut luar biasa. Seksi-seksi. Mau jual, saya beli. Nah itu jangan. Tapi kalau jualnya ke Ikhwan Akhwat, insya Allah dipakai untuk nonton kajian gitu ya, silakan jual, nggak masalah. Karena TV objektif. TV itu tergantung siapa pemiliknya. Kalau ternyata dia beli TV dari kita, ternyata dipakai untuk hal maksiat, itu tanggung jawab dia. Tapi pada dasarnya benda itu objektif. Benda itu bisa dipakai untuk kebaikan ataupun keburukan. Boleh kita menjualnya selama si pembeli tidak bilang itu untuk maksiat, dibolehkan. Cukup ya, sampai di sini sudah lebih waktu dari yang tersedia. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.